Selamat datang pada pertemuan ke-12 ya. Pada pertemuan ini kita coba akan membahas tentang isometric drawing ya dan proyeksi. Nah, isometric drawing ini adalah penyajian gambar drawing secara 3 dimensi tapi dibuat dengan cara 2 dimensi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pandangan isometrik ya. Gambar isometrik tapi dibuatnya di 2 dimensi. Ya. Nah, kemudian proyeksi adalah ya proyeksi seperti ini. Ini proyeksinya ya. Nah, proyeksinya seperti ini. Jadi setiap pandangan itu didetailkan ya, pandangan atas ya, atas, depan, samping kiri, samping kanan, bawah. Nah, ini ada beberapa proyeksi Amerika atau Eropa dengan simbol proyeksi seperti ini untuk Amerika, ini Eropa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas tentang isometric drawing ya, itu membuat tampilan objek 3 dimensi ya, dikerjakan dengan cara 2 dimensi. Nah, yang pertama dilakukan yaitu mengubah snap ya, snap mode ya. Ke sini kita klik kanan, kemudian klik setting. Nah, di sini ada snapnya ya, atau F9. Nah, di sini untuk grid snapnya itu, jadi snap itu semacam magnet ya, nanti akan tertuju pada objek itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita pilih yang isometric snap ya, ininya kita hidupkan ya, kemudian oke. Nah, kemudian ortonya dihidupkan ya untuk lebih memudahkan. Nah, sekarang kita coba membuat objeknya ya, klik line. Nah, klik bebas di layar. Nah, di sini terlihat sudah isometrik ya jalurnya. Nah, kemudian di sini untuk pembuatan objek itu sendiri ada top, left, dan right. Nah, untuk pengaturannya. Nah, misalnya itu dengan menekan F5 ya. Kita coba tekan F5 ya. F5. Nah, di sini ada isoplane top ya, itu menandakan yang bekerja atas. Nah, seperti ini jalurnya ya, atas. Kemudian kita klik, kita tekan lagi F5. Nah, itu right. Nah, right ini seperti ini ke bawah ya, ke kanan dan ke bawah. Nah, kemudian kita coba F5 lagi. Nah, left yang ya, left. Nah, left ini jalurnya seperti ini untuk left ya, jadi sebelah kiri. Nah, sekarang kita coba membuat objek ya. Nah, untuk itu kita coba top dulu yang isoplane top ya. Misalnya sini 2, ininya 5, kemudian ini 2. Nah, kembali. Nah, ini untuk top. Nah, sekarang kita coba untuk mengkopikan objek ini ke bawah ya. Kita blok semua, kemudian copy. Nah, kita base pointnya di sini. Nah, itu karena yang berfungsi top, jadi tidak bisa hanya dia sejajar ini saja. Nah, kita misalnya kita tekan F5 agar bisa ke bawah. Nah, ini right ya yang aktif. Nah, itu baru bisa. Misalnya di copy ke bawah 5 seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat di yang samping kiri ini ya. Di samping kiri ini berarti yang harus isoplane-nya itu left. Nah, agar aktif F5. Nah, ini sudah aktif ya, isoplane left. Kita buat line ya, 3, 5, kembali. Nah, lalu kita tambahkan dari sini ya ke atas. Nah, kemudian ini kita setengahnya. Nah, kalau F5 gunakan ya. Nah, seperti ini 1. Nah, ini bisa dikopikan ke sana. Nah, ini misalkan kita trim. Nah, seperti ini. Terus kita belakang tambahkan untuk
hidden ya. Kemudian kita akan menambahkan lingkaran di sini ya, lingkaran. Nah itu kita gunakan ellipse ya, tapi ellipse-nya cukup diketikkan, jangan diklik yang di ribbon ya, ellipse. Nah di sini ada pilihan, kita pilih iso circle ya, I, enter. Nah ini pandangannya kalau kita pasang di sini ya, tempatkan di sini berarti itu left ya. Nah left, kita taruh simpan di center di sini ya. Nah posisi seperti ini, tekan 1. Nah kemudian kita kopikan yang ini ya ke belakang, kita tarik garis. Nah F5 hidupkan untuk sini. Nah jadi yang garis belakang ini adalah garis hidden ya, disebutnya garis yang tidak terlihat atau di belakang objek ya, di dalam objek. Nah, kita rubah semuanya ini garisnya jadi ya, klik order di sini, load, kemudian cari H ya, hidden, oke, klik hiddennya, oke. Nah kita klik garis yang di dalam itu menandakan garis yang tidak terlihat ya. Nah seperti ini. Nah untuk oh iya ke bawah ya. Nah jadi bentuk isometrik tuh seperti ini. Nah kemudian kita akan membuat misalnya lubang di sebelah sini, berarti itunya harus right ya, misalkan ellipse, pilih lagi iso circle ya. Nah kita pilih F5 lagi, right ya, misalnya di sini. Nah seperti ini. Kemudian dalam drawing pemipaan juga ya, atau piping itu biasanya menggunakan isometrik ya, isometrik seperti ini. Ini kita atur F5 nya di sini. Itu bisa dengan pakai cara isometrik biasanya untuk pembuatan piping ya, jalur pipa. Jadi tinggal diatur saja F5 nya ya, seperti itu. Nah, ini yang itu F5 top ya, jadi kalau top itu hanya di atas saja, kemudian ke bawah rubah lagi F5 lagi ya, itu jadi kalau di kiri berarti left. Ini kalau itu ke depan right ya, itu kanan juga bisa. Jadi terlihat seperti ya tampilan 3 dimensi. Jadi menggunakan snap grid ya, snap grid, snap mode, di sini setting pakai isometrik ya. Nah itu sekilas tentang isometric drawing. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu proyeksi ya. Nah proyeksi ini yaitu adalah gambar bayangan suatu benda yang berasal dari benda nyata atau imajiner yang dituangkan dalam bidang gambar menurut cara-cara tertentu. Nah seperti ini gambar isometrik ya, gambar kerja yang akan diproyeksi. Nah ini keterangannya: A itu pandangan dari depan, B samping kiri, C samping kanan, D atas ya,
dan E bawah. Nah, proyeksi ini ada dua ya, ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, proyeksi Amerika ini kita lihat A-nya ya, depan, kemudian samping kiri, samping kanan, atas, bawah. Nah, kalau proyeksi Eropa justru kebalikannya ya, pandangan depannya tetap. Nah, untuk pandangan samping kirinya, samping kanan disimpan di kiri ya, samping kiri disimpan di kanan, kemudian ini kebalikannya dari ya, atas disimpan di bawah ya. Jadi yang tetap itu pandangan depannya saja ya, seperti ini. Nah, untuk simbolnya proyeksi Amerika seperti ini dan Eropa seperti ini ya, dari kebalikannya. Nah, biasanya dalam penuangan gambar itu proyeksi Amerika cukup hanya dengan seperti ini. Nah, ini isometriknya, jadi yang dipakai itu posisinya penempatannya atas ya, pandangan atas, depan ya, dan samping kanan, jadi cukup 3. Nah, untuk proyeksi Eropa depan ya, atasnya di bawah sampingnya, dan kiri itu kebalikannya, depannya tetap ya, depannya tetap. Nah, kita akan coba bahas ya. Nah, misalkan ini isometrik ini kita akan membuat proyeksi Amerika. Nah, penempatannya atas, depan, samping kanan. Nah, kita gambar atas dulu ya, gambar atas dulu. Nah, untuk dimensinya kita tahu ini jaraknya 5 ya, jaraknya 5, kemudian 1. Nah, sekarang kita akan coba membuat dimensi dulu ya, kasih ukuran dulu, kasih ukuran. Nah, untuk pengukuran isometrik ini kita pakai oblik ya, kita annotate, kemudian dimensinya ini pakai aligned ya, kita dari bawah dulu ya, ke atas. Nah, seperti ini, kemudian kita oblik, klik objeknya, klik objek dimensi ya, klik dimensi, enter. Nah, kita sejajarkan agar sejajar ini garis yang sejajarnya. Nah, ini kita geser ke sini, oblik lagi. Nah, seperti ini. Kemudian jarak yang ini kita geser ke sini, kemudian ya, enter, sama sejajarnya ya. Nah, seperti ini. Jadi lurusnya ya, tidak bantuan oblik seperti yang sudah dibahas ya, yang sudah dibahas pada pertemuan yang ke-8 ya, membahas tentang dimensi. Nah, ini misalnya yang ini garis tengah. Nah, kita geser dulu ke bawah agar lurus, baru kita oblik, luruskan ke. Nah, kemudian untuk yang ini berarti di sini ya, kita geser ke bawah di midpoint ya. Nah, kemudian untuk menentukan radius kita, nah kalau kita pakai ini sepertinya tidak bisa ya, karena bukan circle, karena elips ya. Jadi kita cek dulu.
di 1,3 ya, 1,3, ini 1,3. Tapi kita coba pakai dimensi Alignment ya, 2 ya, diameternya 2. Nah, sejajarkannya dengan yang ini. Nah, seperti ini. Diameternya 2. Kemudian yang ini 1 ya, diameternya. Jaraknya dengan yang ini. Nah, sekarang itu PR properties ya. Ini presisinya jadikan 1 saja. Yang untuk kemudian kita rubah warnanya jadi biru. Nah, sekarang kita akan mencoba memproyeksikan dengan cara menggunakan proyeksi Amerika ya, proyeksi Amerika. Nah, untuk membuat tampilan seperti biasa, kita rubah lagi di sini setting. Nah, di sini rectangular snap, jadi yang berfungsi nanti tidak isometrik ya. Nah, kita coba. Nah, oke ya. Kemudian snapnya kita off dulu. Sekarang kita mulai. Nah, kita lihat di sini untuk proyeksi Amerika itu depan ya, atas, samping kanan ya. Yang sering biasa dipakai sih cuma seperti ini, dari atas, depan, samping kanan ya. Kita coba untuk menggambar atas ya. Kita mulai flag plan ya. Nah, itu untuk atas, jadi jaraknya 2 ya. Bawah berarti sini kita lihat 5 ya. Yang di tengah ya, garis ini. Nah, kemudian untuk lingkarannya itu diameter 2 ya. Kita klik dulu garis senternya, kemudian kita offset 1. Nah, ini garis hidden ya, hidden. Kemudian ini garis center ya, kita ganti order load center ya. Oke. Center. Nah, garis centernya. Nah, untuk yang atas, terus yang ini diameter 1, berarti kita offset saja ini 0,5 kiri dan kanan. Karena ini hidden. Nah, kita pisahkan dulu warnanya ya, untuk hidden agar lebih itu kuning, yang ini merah. Nah, kemudian kita akan membuat pandangan depan ya, atas, depan, samping kanan. Nah, untuk depannya kita luruskan dari sini, berarti kita tahu depannya di sebelah sini ya. Ini 1 naik, berarti 2. Ini luruskan sama saja, ke bawahnya 5, itu 2 ya. Nah, depan seperti ini. Kemudian untuk ini ya 1,5 itu 0,5. Nah, kita move jadi 1,5. Nah, jarak ini. Nah, kemudian untuk yang dalam garis ini itu 1 ya, dengan dimen jaraknya di tengah-tengah sini. Nah, kita offset jadi 1 karena diameternya 2, ini radiusnya 1. Nah, ini untuk, nah kalau kita biar cepat, kita match properties. Nah, untuk garis di dalamnya
Kemudian untuk ininya, nah, ini pandangan depan, misalnya depannya di sini. Nah kemudian untuk samping kanan ya, samping kanan berarti dari sana ya, dari sini samping kanannya, karena depannya kita ambil dari sini. Samping kanan, ketinggian sama, kemudian 5 ya panjangnya. Nah di sini ada garis berarti, kemudian ada lingkaran itu persis di sini di ya, lingkaran kita ambil dari center sini, kemudian center ini itu diameter 1, diameter 2, radius 1. Nah untuk yang kecil, lingkaran yang kecil karena tembus dari sini ya, ini dihapus. Nah, kemudian ini kan ada yang besar, jadi tidak hiddennya tidak terlihat ya, kita trim. Nah untuk hiddennya yang ini kita kopikan ya. Nah berarti ini hidden karena dari, nah yang ini misalkan diputar ya, diputar ke searah jarum jam, itu berarti dari samping kanan ini kelihatannya karena cokannya ada di depan gitu. Jadi untuk produksi Amerika ya cukup atas, depan, samping kanan. Nah untuk Eropa depan ya, samping kiri ya, atasnya di bawah. Nah biasanya untuk di kita di Indonesia itu menggunakan proyeksi Amerika ya. Jadi untuk pembahasan proyeksi seperti itu kita mulai saja. Nah di sini kita akan membuka file template yang sudah pernah dibuat ya. Nah kita klik new ya, di sini new. Nah di sini yang pernah dibuat seperti ini ya, ini. Kemudian kita ke model. Nah sebelumnya kita setting dulu ya snap mode-nya, klik kanan setting. Nah di sini klik snap on, kemudian isometric ya, isometric snap. Oke. Nah kita mulai saja. Nah pertama kita buat isometriknya dulu ya, polyline, klik di layar ya, kemudian ini panjangnya 45, kemudian kita ke ya F5 hidupkan di sini itu 30, kemudian ke atas F5 hidupkan lagi 15 ya. Nah di sini sama 30, kemudian klik line itu ke atas 30. Nah, F5 hidupkan itu 23 ya, langsung ke titik ini. F5 itu sama 30, 23. Nah kemudian kita akan membuat lingkaran ini ya, ellipse. Nah kemudian kita di midpoint ya, midpoint sini ya, sini. Oh ya, ellipse maaf, ellipse kita pilih dulu ya, isop circle itu aktifkan left ya, karena posisinya di sini seperti ini ya. Itu diameter 15 D, 15. Nah seperti ini. Nah ini isometriknya sudah. Kemudian kita membuat tampak atas ya, kita akan membuat proyeksi Amerika nampak atas. Oh ya, untuk membuat
Pandangan ini kita proyeksi ya, kita setting lagi snap-onnya, kita rectangular snap ya, kembali ke rectangular snap. Oke, baru kita mulai 30, kemudian 45 ya. Nah, untuk ini ada di midpoint ya, kemudian kita array itu kan 15, berarti 7,5 untuk diameternya ya. Nah, ini kita rubah ya, biru, kemudian ininya hidden ya, ini hidden. Nah, untuk skalanya kita rubah karena tidak terlalu ya, tidak terlihat. Kita klik kanan properties, ini untuk scale-nya coba kita jadi 5 kurang 10. Kemudian yang ini plus center ya, namanya merah. Nah, ini juga perbesar seperti ini. Nah, untuk atas sudah, kemudian untuk depan ya, ini 30, kemudian 30. Nah, ini sama ya, ininya kita kopikan saja. Kemudian untuk samping kanan itu 23, 30, 45, 15. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada lubang ya yang menembus. Nah, lubang ini, nah, sebenarnya kita bisa ambil patokan dari sini ya, senternya ininya di tengah sini seperti ini. Nah, untuk itunya 7,5 kita kopikan. Match properties ya. Nah, kemudian kita buat dimensi. Nah, dimensi ini kita pisah ya warnanya, misalnya ini. Nah, jarak ke sini 23. Ini untuk model ya, untuk model ditebalkan, model ditebalkan. Jadi 0,3. Nah, ini untuk dimensi ditipiskan. Nanti akan terlihat perbedaan ketebalannya. Sekarang kita ke layout. Ya. Seperti ini. Jadi, nah, kita hidupkan line type scale-nya ya, untuk ada perbedaan antara garis model dan dimensi atau garis hidden. Nah, membahas latihannya sudah.